Halo teman, apa kabar? Aku lagi sedih nih. Kemarin aku bawa mobil hampir nabrak. Nabrak maksudnya mau bunuh diri aku. Mana cucu nak? Aku lagi sedih. Itu kisahnya apa ya? Kisahnya itu lagi sedih ditinggalkan pacar cowok atau apa itu ya. Gini udah hidup bersama berapa tahun. Sudah beberapa tahun terus ditinggal mati deh, maka kayak gitu ekspresinya nggak masuk ya. Jadi itu aku habis nonton ketawa gitu kan. Kenapa nggak ketawa, lihat ada orang di media sosial, dia itu lagi sedih banget ya. Sebenarnya kalau orang sedih kita juga menunjukkan rasa simpati, ini enggak, malah ketawa dan lucu. Kenapa? Penyebabnya yang dia sedihkan itu adalah selingkuhannya meninggal gitu. Selingkuhannya meninggal, dia ini ditinggal mati oleh kekasihnya. Kekasihnya itu meninggal, nggak tahu apa sebabnya, yang jelas dia meninggal. Tentunya karena dia itu adalah suami orang, maka terpaksa kita yang sebagai apa namanya selingkuhannya, istilahnya pacar gelap gitu, tidak diakui oleh status sosial dan secara agama. Akhirnya kita hanya menonton gitu kan, dan lagi pula tidak diketahui pas hari dia meninggal itu, tidak diketahui, tidak ada yang memberitahu. Itulah resikonya ya, karena kita bermain dengan suami orang. Maka resikonya yang pertama, kita tidak punya hak pas dia meninggal, kita tidak dikasih tahu, tidak dianggap. Betapa sedihnya, betapa melasnya, karena kita pasak suami orang dipacari. Itu adalah satu hal yang tidak boleh dilakukan sebenarnya, tabu deh, walaupun saking cinta atau gimana nya. Yang namanya suami orang tetaplah suami orang dan hak orang lain. Maka kita ditinggalnya meninggalkah atau bagaimana, kita tidak punya hak. Sudah itulah resikonya kalau kita berselingkuh dengan suami orang. Jangan sesekali deh terniat, meskipun gantengnya, meskipun rumput tetangga lebih hijau atau apa, sebaiknya kita tidak usah. Rumput tetangga selalu lebih hijau dibanding rumput di halaman kita. Suami tetangga, suami orang lebih ganteng, tapi mungkin ya bisa jadi orang yang kayak gitu, dia itu berselingkuh itu dengan suami orang karena dia nggak ada jodoh, belum ada jodoh ya. Tadi daripada nggak dapet ya biar aja deh suami orang aja diembat. Tapi yang perlu Anda ketahui, jika kita bermain dengan suami orang, yang pertama, kita tidak punya hak untuk menggugat apapun pas dia meninggal. Ini ada cerita loh, di kampung saya ini kejadian. Dia punya seorang, ya anggap aja kisah, namanya siapa ya? Namanya si Anto. Orangnya ini ganteng, kaya, baik, sayang banget sama istri. Pokoknya apa kemauan istri diikutin, bahkan istrinya juga tidak diperbolehkan bekerja di luar rumah. Yang penting bagi dia urus keluarga, urus rumah. Ya, sebagai istri yang taat, si istri yang bernama si Melati deh, Melati aja namanya. Si Melati ini mau patuh dan nurut ya sama suami. Dan apalagi suami memang baik banget gitu, pokoknya apa yang dia inginkan dikasih sama suami. Pokoknya mau apa aja diikutin, karena memang kebetulan suami juga seorang mampu ya. Kedua mereka itu pasangan ideal lah.
pasangan ideal yang bikin kita ngiri memang lihatnya. Baik banget, luar biasa baik. Bahkan mau belanja ke pasar diantar sama suami, kalau terlambat pulang ditanya sama suami, kamu di mana, mau dijemput, udah makan belum, semuanya diperhatikan. Benar-benar lah suami yang menjadi idaman gitu kan. Jadi pada suatu ketika ini nih yang jadi masalahnya, suatu ketika terjadilah sesuatu hal yang tidak diinginkan. Apa dia? Sang suami waktu itu di tempat dia bekerja, dia mau pergi ke tempat parkiran, hari sudah hujan, kiranya jalan licin, tak tersengaja dia keinjak kulit pisang. Jadi hal yang tidak diduga kan, terinjak kulit pisang. Dapat dibayangkan dia itu tergelincir, dan kebetulan pada saat dia jatuh itu langsung kepalanya tepat di trotoar, langsung gitu, badannya agak besar gitu kan, jadi langsung jatuh, ambruk, benar-benar tertidur gitu kan. Dan pada saat itu juga mungkin ya pada saat itu juga sudah langsung meninggal, padahal waktu dibawa ke rumah sakit diperiksa memang sudah tidak bernyawa lagi. Nah, tentu seperti hal biasa kita melakukan prosesi pemakaman, dan ya sedih lah pokoknya si istri, betapa tidak, suami yang sangat dicintai, sangat disayangi, perhatian dan penuh tanggung jawab itu meninggal dengan tiba-tiba dengan penyebab yang hanya sebentar, kisahnya itu hanya sebentar begitu kan. Ya di saat itu tentu para tetangga berdatangan, teman-teman semua, saudara semua datang. Kemudian ada pula yang datang bawa satu orang anak kecil gitu kan, umurnya sekitar 6 tahun lah, sekitar 6 tahun ya. Jadi dia datang, tapi tidak sama dengan kalau pelayat-pelayat lain kan memang ia menunjukkan rasa duka, menangis begitu. Kalau ini enggak, dia datang mendekati jenazah yang terbujur kaku di tengah rumah itu. Dia itu ikut menangis meratap beserta anaknya. Jadi semua pelayat heran melihat apa yang terjadi dengan perempuan ini. Bahkan teman-temannya tidak ada yang kenal, saudaranya nggak ada yang kenal gitu dengan perempuan. Tapi dia tiba-tiba datang masuk ke rumah itu dan menangisi jenazah dengan tangisan yang membuat semua orang sedih. Sehingga semuanya bertanya-tanya, ini perempuan siapa? Saudaranya bukan. Temannya juga tidak pernah terlihat oleh istrinya sebelumnya. Sehingga semuanya tercengang melihat kondisi itu. Bahkan si istri yang juga saat itu sedang ditimpa kesedihan yang luar biasa, jadi terheran-heran. Lalu dia akhirnya melihat perempuan itu dengan anak itu sama-sama menangisi jenazah itu. Lalu dia bertanya, kamu siapa? Kok kenal dengan suami saya? Kamu teman kerjanya apa atau siapanya dia gitu kan? Maka serta merta lah dia menjawab, aku istrinya katanya. Maka sang istri yang bernama Melati langsung kaget gitu kan, kaget luar biasa. Mana mungkin, suamiku takkan mungkin melakukan itu, suamiku tidak mungkin. Dia menangis kan, tidak mungkin suami aku yang begitu sayangnya, perhatian, cinta, takkan mungkin suami aku berselingkuh. Sementara yang perempuan satu lagi itu bersitegang juga mengatakan bahwa itu memang suaminya, dan sementara anaknya juga mengatakan bahwa itu adalah papanya, itu adalah papa aku, kata dia kan, papa aku juga menangis anak kecil itu. Jadi semua pelayat jadi terheran-heran, kemudian berpikir, wah segitu sayangnya dia, segitu luar biasa lah tanggung jawabnya. Tapi mengherankan, tiba-tiba ternyata dia selama 6 tahun sudah selingkuh dengan perempuan tersebut tanpa diketahui oleh sang istri yang sangat dicintai tersebut. Jadi teman-teman, kisahnya itu karena selingkuh dengan suami orang. Makanya kita
Yang pertama, jangan tergoda sama suami orang. Kenapa? Apa ruginya? Kita itu tidak memiliki hak apapun atas suami orang, apalagi ilegal kayak gitu kan. Orang tidak ada, saudaranya nggak tahu. Kecuali mungkin direstui juga oleh saudaranya, masih lumayan lah. Ada ini saudaranya tidak tahu, teman-temannya tidak tahu, sehingga kita tidak punya hak apapun untuk menggugat bahwa itu suami kita. Itu yang kejadiannya, sehingga anak yang kasihan, yang anaknya itu ya gimana lagi, masalah warisan udah pasti tidak akan diperoleh, tidak bisa, tidak ada hak, karena tidak ada hitam atas putihnya, tidak ada. Walaupun diperlihatkan ada surat nikah, tapi surat nikahnya nikah siri gitu kan. Nah, itu lumayan teman-teman, masih ada surat nikah siri. Tapi yang susahnya ini udah selingkuh dengan suami orang bertahun-tahun tapi tidak ada surat nikah. Itu apa namanya? Kumpul kebo, 2 kali dosa dong. Pertama nyuri suami orang, yang kedua kumpul kebo. Itu adalah hukumnya haram. Agama apapun menurut saya itu adalah menyatakan haram hidup dengan orang yang tidak muhrim, tidak tidak nikah. Itu adalah kumpul kebo, itu dosa besar loh, berzina bertahun-tahun. Itu yang dilakukan. Kalau taubatnya bagaimana taubatnya gitu ya? Dikecebur ke laut kali, bisa nggak dihapus dosa? Nggak tahu deh, tanya aja sama Ustadz gimana cara taubatnya kalau orang kumpul kebo sudah 6 tahun atau 7 tahun dengan tanpa nikah. Apakah itu masih dikatakan orang tidak berdosa? Apakah itu dikatakan orang yang masih gimana? Aku nggak tahu ya. Ya lebih baik tanya sama Ustadz gimana cara taubatnya. Kalau aku taubatnya itu masuk kecebur ke laut langsung aja out gitu. Jadi teman-teman, intinya apa, edukasinya apa, nyinyir-nyinyir kayak gini ya, biar deh dibilang nyinyir kayak gitu. Aku selalu ngomongin sama ini teman-teman, saudara sekeliling aku, seberapapun apa kamu ngebetnya mau nikah itu, jangan pernah nikah dengan orang yang sudah beristri, kecuali gimana, kecuali memang suami orang itu misalnya istrinya udah meninggal, kemudian kita diajak nikah yang memang nikah jelas gitu, ada surat nikahnya, kemudian kita ada punya hak, ada haknya, ada warisannya. Maka itu pelajarannya bagi teman-teman semua, jangan tergoda suami orang seberapapun ganteng. Dia pasti tuh, yang namanya suami orang tuh kadang-kadang suka pula menggoda orang lain dengan senyum-senyum manisnya itu, ya sehingga lebih manis pula dari gula dan madu. Makanya teman-teman semua, lebih baik hidup sendiri daripada berselingkuh dengan suami orang. Ya aku hampir bunuh diri, ya gimana lagi mau bunuh diri aja kok sendiri gitu kan, karena memang suami orang. Makanya haknya sampai-sampai dengan mayatnya itu adalah hak dari istrinya, kita tidak berhak. Makanya jangan jangan selingkuh. Selingkuh. Kemudian lagi edukasinya, orang-orang pada ketawa lihat kalau berita itu diceritakan ya di media sosial. Jika itu diceritakan maka ketawa orang. Kenapa enggak ketawa? Itu hal yang tabu diceritakan di depan publik, bahwa yang pertama kita udah jelas selingkuh, udah diketawain orang, udah melas banget, kita udah tua-tua gini, sedih ya sedih dah. Tapi hal kesedihan yang macam itu tidak perlu diungkapkan di media sosial, maka jadi bahan cemoohan. Apalagi kalau kita memang suka mencemooh orang lain, maka orang lain bakal mencemooh kita dengan cara yang demikian. Gitu aja teman-teman semua, semoga menjadi pelajaran. Biar deh dibilang nyinyir nggak apa-apa, sedikit nyinyir demi adik-adik semua yang masih muda, emak-emak yang juga masih janda, jangan tergoda suami orang.